Hai, berjumpa lagi dengan Pak Evan. Apa kabarnya? Semoga kalian tetap sehat, luar biasa, dan selalu dalam lindungan Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu, yaitu atletik dengan cabang olahraga lompat. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen videonya. Pertama, lompat tinggi. Lompat tinggi adalah salah satu cabang olahraga atletik yang memerlukan kemampuan tertentu untuk melewati sebuah mistar yang menggantung di antara kedua tiang, guys. Kemampuan dan karakter masing-masing atlet akan menentukan ketinggian lompatan yang dapat dicapai oleh seorang pelompat. Dalam lompat tinggi ada beberapa gaya, salah satunya adalah gaya straddle atau yang disebut juga gaya guling. Gaya straddle ini sudah ada sejak tahun 1930. Gaya ini ditemukan pertama kali oleh Jim Stewart yang berasal dari Amerika. Dalam suatu perlombaan, Jim Stewart menggunakan gaya ini. Namun gaya ini masih belum dianggap sah di beberapa negara pada waktu itu. Selain gaya straddle, masih ada lagi guys, yaitu namanya gaya guling timur, gaya guling barat, gaya pelana, dan gaya Fosbury flop. Untuk pembahasannya akan kita bahas di lain hari ya guys. Sebelum ke topik berikutnya, kita lihat dulu ya videonya supaya kalian mengerti bagaimana lompat tinggi. Coba kita perhatikan dengan seksama. Ketika dia sudah mendekati dengan tempat lompat, dia memperlambat langkahnya untuk melakukan lompatan straddle. Nah, itu tadi contoh untuk lompat tinggi dengan gaya straddle. Dan yang kedua adalah lompat jauh. Mungkin kalian sudah familiar dengan lompat yang satu ini. Salah satu cabang olahraga atletik dengan menggunakan lintasan dan lapangan. Dalam lompat jauh, seorang atlet harus dapat menggabungkan kecepatan, kekuatan, dan ketangkasan agar dapat melompat jauh dari take off point sejauh mungkin dan mendapatkan hasil yang maksimal. Pembahasan kita yang pertama adalah lompat jauh dengan gaya jongkok. Dalam lompat jauh ada 4 teknik dasar yang harus kalian kuasai. Yang pertama, teknik awalan. Yang kedua adalah teknik tolakan. Yang ketiga, teknik melayang. Dan yang terakhir adalah teknik pendaratan. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan video berikut ini. Yang pertama yaitu teknik dasar awalan. Pada teknik dasar awal ini, kita berdiri siap untuk melakukan lari. Berdiri siap dengan salah satu kaki di depan. Pandangan fokus ke depan lintasan. Dalam melakukan teknik dasar awalan, kita melakukan lari sekencang-kencangnya atau secepat-cepatnya. Kita berlari tanpa mengurangi kecepatan lari. Karena dengan mengurangi kecepatan lari, maka kita akan mengurangi daya ledak saat melakukan tolakan. Teknik dasar yang kedua yaitu teknik dasar tolakan. Dalam melakukan tolakan, kita menggunakan kaki terkuat sebagai tumpuan. Salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk menentukan kaki tolakan yaitu dengan cara berdiri tegak lurus, merebahkan badan ke depan, dan kaki yang pertama yang menopang tubuh, maka itu bisa dikatakan sebagai kaki tumpuan. Perlu diperhatikan, dalam melakukan tolakan, kaki kita yang melakukan tolakan tidak boleh melebihi daripada papan tolakan. Teknik dasar yang ketiga yaitu teknik dasar gaya di udara. Setelah melakukan tolakan, segera mungkin kita menekuk kedua kaki menuju arah dada seperti sedang jongkok. Karena pada video pembelajaran ini kita mempelajari lompat jauh gaya jongkok. Teknik dasar yang keempat yaitu teknik dasar mendarat atau teknik dasar dalam melakukan pendaratan. Dalam melakukan pendaratan ini,
kita melakukan pendaratan dengan dua kaki secara bersamaan, yaitu diawali dengan kedua ujung dari kaki dan melakukan pendaratan dengan cara mengeper agar terhindar dari risiko cedera. Perlu diperhatikan, dalam melakukan pendaratan, kita posisi tubuhnya harus condong ke depan, karena apabila kita terjatuh setelah ke belakang, maka itu dapat mengurangi hitungan dari daya jangkau lompatan kita. Nah, jadi itu tadi teknik dasar untuk lompat jauh gaya jongkok. Dan selain gaya jongkok, untuk lompat jauh ada dua gaya berikutnya. Yang pertama, gaya menggantung, dan yang terakhir adalah gaya berjalan di udara. Dan itu akan kita bahas di pertemuan kita berikutnya. Dan jenis lompat yang ketiga adalah lompat jangkit atau triple jump. Lompat jangkit atau triple jump terkadang juga disebut sebagai hop, langkah dan melompat, atau melompat, lompat, dan melompat adalah salah satu cabang olahraga atletik yang sebenarnya mirip dengan lompat jauh. Tetapi dalam lompat jangkit ada yang namanya hop, langkah, dan melompat. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, awalan pelompat. Kedua, panjang langkah pelompat. Ketiga, awalan yang dipercepat pada saat akan menolak. Jarak awalan pelompat yang terlalu pendek. Pendeknya lompatan kedua yang dihasilkan. Hal ini sederhana, tapi perlu dihindari karena pelompat triple jump agar tidak terjadi kesalahan yang menyebabkan berkurangnya nilai atau bahkan resiko cedera. Jenis lompat yang terakhir adalah lompat galah. Cabang olahraga ini berasal dari benua Eropa, tepatnya di negara Belanda. Awalnya galah hanya digunakan untuk melewati sungai atau rawa-rawa karena Belanda merupakan salah satu negara yang memiliki banyak danau dan sungai. Pada mulanya, lompat galah hanya diukur dari jarak yang dilalui, bukan dari ketinggian yang dapat dicapai. Baru pada tahun 1843, yang bertempat di klub sepak bola dan kriket di Cumbria, Inggris, barulah dimulai bagaimana yang diukur berdasarkan atas ketinggian yang telah dicapai. Tongkat galah yang terbuat dari bahan fiber harus disesuaikan dengan berat badan peserta atau atlet lompat galah. Jika atlet tersebut memiliki berat sebesar 80 kg, maka galah yang digunakan memang khusus untuk pelompat yang memiliki berat 80 kg. Bagaimana jika galah tersebut digunakan oleh atlet yang memiliki berat lebih dari 80 kg? Maka tentu saja tongkat tersebut dapat rusak atau patah. Lalu, bagaimana bila digunakan oleh atlet yang memiliki berat badan kurang dari 80 kg? Maka galah tersebut tidak akan memiliki fungsi yang optimal untuk membantu lompatan. Ukuran lompat tinggi galah sendiri adalah panjang bilah berukuran 3,86 meter hingga 4,52 meter. Berat maksimum untuk ukuran tongkat galah adalah 2,26 kg. Jangan bingung ya guys, 80 kg tadi kekuatan fibernya, bukan berat dari galahnya. Mari kita saksikan video berikut ini. Ya, itu tadi penjelasan mengenai atletik cabang olahraga lompat. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya untuk atletik dengan cabang olahraga lempar dan tolak. Dan jangan lupa untuk tekan subscribe, like, komen, dan share. Yang ikhlas ya. Akhir kata, terima kasih, selamat menyaksikan, dan semoga selalu sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Salam olahraga.